Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya The Marvels sudah bisa kalian saksikan di bioskop nih sebagai installment film MCU untuk penutup tahun 2023 ini ya. Setelah Loki season kedua udah menamatkan juga kisahnya di Disney Plus Hotstar kemarin. Berhubung karena filmnya udah tayang dan gue yakin udah banyak banget yang nonton, jadi pada video kali ini kita akan bahas mengenai ending dan post credit scene dari film The Marvels. Sedikit peringatan sebelum kita mulai, buat kalian yang gak suka spoiler, mending jangan tonton video ini ya, karena di video ini kita akan bahas mengenai spoiler banget mengenai apa yang terjadi dalam film The Marvels, oke? Tapi buat kalian yang gak masalah dengan spoiler ataupun kalian yang udah nonton filmnya, langsung kita gas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Dalam film The Marvels, kita udah jelas-jelas melihat bahwa ternyata gelang Kamala Khan alias Miss Marvel yang satunya lagi sudah ditemukan di planet MB418, dan itulah yang menyebabkan Darben menjadi lebih kuat dan mengancam keselamatan semua bangsa yang ada di berbagai macam galaksi. Akhirnya di film The Marvels kita udah diperlihatkan bagaimana sosok Monica Rambeau telah kembali ke MCU dengan peran yang jauh lebih tinggi tentunya, yaitu dia udah menjadi agen dari organisasi Saber yang merupakan semacam SHIELD tapi versi luar angkasa, yang tujuannya adalah untuk mencegah penyerangan makhluk luar angkasa ke planet bumi. Namun tiba-tiba Monica Rambeau melihat sebuah anomali di luar angkasa yang dimana ada sebuah lubang lompatan yang misterius dan mengganggu keseimbangan sistem yang ada. Ternyata itu merupakan akibat dari ulah Darben yang menggunakan salah satu gelang Quantum Band yang ia temukan di sebuah planet bernama MB418. Nah, dia sengaja mencari keberadaan galang itu untuk mencuri berbagai macam sumber daya alam dan menghidupkan kembali planet Hala yang hancur akibat Carol Danvers yang menghancurkan Supreme Intelligence. Sementara itu, ketika Darben hendak untuk memakai gelang Quantum Band itu, ternyata gelangnya cuma satu, karena satunya lagi sudah dipakai oleh Kamala Khan alias Miss Marvel di New Jersey ketika dia sudah melakukan aksi superhero-nya dan melawan bangsa jin dan juga organisasi DODC yang berusaha menangkapnya karena dia merupakan superhero yang tidak resmi. Dan kisahnya bisa kalian saksikan di series Miss Marvel di Disney Plus Hotstar, oke? Sementara itu ada negosiasi juga antara bangsa Kree dan juga bangsa Skrull ketika bangsa Skrull ini mencari sebuah tempat perlindungan, karena kita tahu dalam film Captain Marvel planet asal mereka yaitu Skrullos sudah dihancurkan oleh Galactus. Maka dari itu mereka semua terpecah belah menjadi berbagai macam kelompok yang sudah berpencar ke seluruh antar galaksi untuk mencari tempat tinggal. Nah, salah satunya yang sempat menjadi bentrok adalah ketika bangsa Skrull sudah mencapai ke bumi sejak tahun 1990-an hingga tercapainya momen Secret Invasion saat pemimpin mereka yaitu Graphic berusaha mengambil alih bumi dengan cara menyamar sebagai para petinggi dunia dan melancarkan peperangan kepada beberapa negara adidaya, sehingga terjadilah perang dunia ketiga yang udah kita lihat dalam series Secret Invasion, oke? Nah, dengan melihat bangsa Skrull yang masih mencari tempat tinggal, sepertinya ini timelinenya berada di prequel alias sebelum kejadian di series Secret Invasion. Karena di dalam endingnya kita bisa melihat kalau Nick Fury ketika dia membalik ke Space Station, dia mengajak istrinya untuk ikut bersamanya. Nah, sedangkan dalam film The Marvels istrinya tidak pernah muncul dan Nick Fury juga bisa dikatakan lebih konyol ya, dan mukanya kayak belum ada beban sama sekali. Jadi literally itu udah full konyol seperti kayak aktingnya di film Captain Marvel kemarin ya. Jadi bisa disimpulkan kalau ini adalah prequel dari series Secret Invasion di MCU. Nah, ketika bangsa Skrull ini hendak untuk mencari tempat tinggalnya,
karena Darben udah merasa Skrull ini bersekutu dengan Captain Marvel yang menjadi penyebab hancurnya Hala. Akhirnya mereka ditempatkan ke New Asgard yang sekarang masih dipimpin oleh Valkyrie, yang sekarang masih menjabat sebagai raja di sana. Nah, ini kemungkinan masih ada lanjutan dari Thor Love and Thunder semenjak meninggalnya Jane Foster dan New Asgard berhasil diselamatkan. Lalu akhirnya Valkyrie masih menjadi pemimpin di sana, sementara Thor hidup berdua bersama dengan anak dari Gore, yaitu Love, untuk melindungi galaksi dari kehancurannya. Nah, sementara itu kita bisa melihat Prince Yan yang diperankan oleh Park Seo Joon, yang dimana dia merupakan putra mahkota dari planet Alatna, yang merupakan planet yang berisikan semua orang-orang yang berkomunikasi dengan sebuah lagu. Itu unik banget sih ketika ngelihatnya sih. Jadi seakan-akan gua kayak ngelihat High School Musical lagi di zaman-zaman era tahun 2000-an awal. Jadi buat yang belum tahu, planet Alatna ini sebenarnya ada dalam komik Marvel yang pertama kali muncul dalam komik Captain Marvel volume 8 issue nomor 9 yang dirilis pada tahun 2014, yang dimana planet ini juga merupakan sebuah planet yang sering dikunjungi oleh Captain Marvel dan ada hubungan baik di antara mereka. Bahkan dia juga ada hubungan pernikahan dengan Prince Yan, dan itu juga sempat diperlihatkan dalam film The Marvels ini. Nah, akhirnya pertarungan pun terjadi di planet Alatna dengan membawa Captain Marvel, Monica Rambeau, dan juga Miss Marvel dalam menghadapi ancaman Darben yang berhasil melacak keberadaan mereka. Lalu Darben merasa bahwa gelang milik Kamala Khan ini tersambung dengan gelangnya, dan sebenarnya ini sudah dijelaskan dalam Miss Marvel episode keempat bahwa jika kedua gelang ini ditemukan dan menyatu dengan penggunanya, maka gelang itu bisa membawa penggunanya ke dimensi dan realita lain. Tapi efek sampingnya adalah di mana kedua gelang itu jika disatukan, maka itu akan menyebabkan sebuah peristiwa incursion, yang dimana peristiwa incursion ini udah pernah dihentikan oleh Kamala di Miss Marvel episode kelima, dimana ketika Clandestine berusaha untuk pulang ke dimensi Nur, ternyata portal terbuka, namun itu akan melah bumi dengan cara yang sangat mengerikan. Tapi untungnya itu berhasil dihentikan oleh Najma dengan sisa kekuatan terakhirnya. Dalam momen ini, filmnya juga memperlihatkan kejadian aneh yang terjadi kepada Carol Danvers, Kamala Khan, dan juga Monica Rambeau. Pada awalnya mereka bingung ya dengan apa yang terjadi dan mengapa kemudian mereka bisa berpindah tempat secara random. Namun pada akhirnya pertanyaan besar itu kemudian terjawab pada pertengahan art filmnya, yang ternyata itu semua berkaitan dan saling terhubung satu sama lain, yang dimana baik Carol Danvers, Kamala Khan, dan juga Monica Rambeau sama-sama memiliki kekuatan yang berkaitan dengan cahaya. Dan dari situlah awal nama The Marvels diungkapkan untuk menjadi bagian tim mereka sendiri ya. Nah, Quantum Band tersebut adalah kuncinya, yang dimana inilah alat yang kemudian membuat kekuatan ketiga karakter ini saling terhubung dan membuat mereka bisa berpindah lokasi satu sama lain. Tetapi di akhir filmnya kita bisa melihat ketika Darben berusaha untuk memindahkan matahari di planet surya untuk dipindahkan ke planet Hala, sesuatu mengerikan pun akhirnya terjadi, yang dimana akhirnya dia secara nggak sengaja menciptakan sebuah lubang dimensi yang membuat universe MCU ini menjadi berbahaya dan dalam ancaman. Nah, melihat peristiwa itu pun akhirnya Monica meminta kepada Kamala dan Carol Danvers untuk menembakkan kekuatan mereka kepadanya, dan tujuannya agar supaya Monica bisa menembus lubang dimensi itu dan menutupnya dari dalam agar tidak terjadinya peristiwa incursion yang udah pernah diperingatkan oleh Red Dagger di Miss Marvel episode keempat. Nah, di akhir filmnya nampak bagaimana Monica memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk tinggal di balik dimensi alternatif tersebut, karena dari awal dia memang memutuskan untuk melakukan hal itu agar bumi bisa selamat, dan itulah yang menjadi awal bagi Monica untuk menjadi superhero setelah dia udah mendapatkan kekuatannya dari series WandaVision ketika dia berusaha menerobos gelombang Hex yang dibuat oleh Scarlet Witch. Nah, setelah kepergian Monica, akhirnya Captain Marvel berusaha untuk menebus kesalahannya di masa lalu dengan cara mengangkat matahari di Hala dan menghidupkan kembali sinar tersebut, sehingga semua orang-orang yang ada di sana bisa bernafas lega dan merayakan kemenangan dan kemerdekaannya. Sementara itu, Kamala Khan pulang dengan selamat ke kota New York dan kembali kepada keluarganya. Nah, Nick Fury yang melihat potensi besar dalam diri Kamala Khan, akhirnya dia merekrut si Kamala Khan untuk menjadi bagian dari tim baru yang akan ia persiapkan untuk menggantikan posisi Avengers di masa lalu.
dengan cara merekrut semua para superhero muda seperti Kate Bishop yang merupakan pengganti dari Hawkeye alias versi Clint Barton, dan juga dia akan merekrut Cassie Lang yang merupakan anak dari Scott Lang alias Ant-Man. Tapi kita sebagai para fans udah tahu ya kalau ini adalah pembentukan para superhero muda yaitu bernama Young Avengers yang udah menjadi tease di project MCU mendatang, yang dimana ini akan langsung mengadaptasi langsung dari komik Young Avengers is nomor 1 yang pernah dirilis pada tahun 2005 silam. Pada dasarnya Young Avengers ini merupakan salah satu tim superhero yang kemudian jadi penerus dari tim Avengers yang lama. Nah, tim superhero ini berisikan semua berbagai macam superhero seperti Iron Lad, Hulkling, Wiccan, Cassie Lang, Speed, Captain America, dan juga Thor Junior. Nah, Young Avengers sendiri juga dibentuk oleh seorang anak muda yang bernama Nathaniel Richards alias Iron Lad yang berasal dari masa depan dengan mengumpulkan semua para superhero Avengers muda yang lainnya. Tapi perbedaannya di MCU ini yang menjadi leadernya ini adalah Kamala Khan alias Miss Marvel yang memang potensinya sebagai pemimpin udah kita lihat dalam film The Marvels. Jadi berkata Kamala Khan ini udah kayak Tony Stark di MCU, di mana dia juga pernah merekrut Bruce Banner di post-credit scene The Incredible Hulk tahun 2008 lalu dan beberapa superhero yang lainnya. Nah, tujuan dari Young Avengers versi komiknya tentunya adalah bertarung melawan Kang the Conqueror. Nah, selain bertarung melawan Kang, Young Avengers juga memiliki tugas yang sama seperti seniornya, yaitu dengan menjaga kedamaian di bumi. Nah, di versi komiknya, Captain America dan juga Iron Man pun menyetujui mereka sebagai penerus Avengers, bahkan bersedia untuk melatih mereka semua. Nah, mereka pun juga sempat terlibat dalam berbagai macam peristiwa besar seperti Civil War dan juga momen Secret Invasion di versi komik tahun 2015 ya. Dan ini adalah hal yang sama banget yang terjadi di MCU Multiverse Saga dengan ancaman Kang and Conqueror dan juga Council of Kangs yang akan siap menghancurkan setiap timeline dan juga multiverse. Maka Young Avengers siap turun tangan untuk menggantikan semua peran Avengers yang sedang tidak aktif lagi sejak di MCU fase keempat ya. Dan sepertinya Young Avengers akan mewakili Earth 19999 dan ini ya. Dan sisanya untuk multiversal hero akan diwakilkan oleh Loki yang untuk menjadi God of Stories setelah apa yang terjadi pada Loki season kedua, di mana dia untuk menjaga Secret Timeline dan juga Branch Timeline bersamaan dan akan menjaga semua kehidupan ke dalam loom yang udah ia buat sendiri dengan bentuk pohon Yggdrasil di Citadel End of Time, yang dimana ini udah gua breakdown sebelumnya di konten breakdown Loki si kedua episode ke-6. Buat yang belum nonton, silahkan cek videonya ada di kolom deskripsi di bawah, oke? Dan pastinya akan memunculkan semua superhero dari timeline dan universe lainnya, seperti kembalinya Wolverine Hugh Jackman dan juga Deadpool yang akan siap debut di film Deadpool ketiga nanti. Dan juga ada Spider-Man Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield pastinya yang akan kembali ke peran mereka sebagai varian dari Spider-Man utama di MCU. Dan masih banyak lagi hero-hero selain dari MCU ya. Nah, dalam post-credit The Marvels kita bisa melihat bahwa Monica akhirnya terjebak ke realitas lain dan diselamatkan oleh seseorang, dan ternyata dia dirawat di dalam sebuah markas X-Men yang dimana situ ada varian dari Maria Rambeau yang memang di Earth-nya MCU dia udah dikonfirm meninggal karena penyakit kanker yang dideritanya yang udah di-reveal sejak di series WandaVision. Monica pun akhirnya sadar dan menyadari kalau ada ibunya di sampingnya dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan. Namun Monica versi varian ini merasa aneh dengan gelagatnya karena dia merasa gak kenal dengan cewek yang satu ini ya. Tiba-tiba ada suara seorang yang pastinya kita kenal dari franchise X-Men lama, yaitu adalah Hank McCoy alias Beast, yang dimana suaranya masih diperankan oleh Kelsey Grammer yang juga pernah muncul dalam X-Men The Last Stand sebagai sekretaris keamanan di Amerika Serikat dan juga sebagai cameo di X-Men Days of Future Past, yang dimana perannya udah menjadi seorang guru ya setelah Logan berubah timeline masa lalu untuk menghapus keberadaan Sentinel di masa depan. Nah, Beast yang ada di post-credit The Marvels ini udah menjelaskan kalau Monica Rambeau ditemukan oleh para anggota X-Men ketika Monica udah terlintas dari realitas lain dan dirawat di markas X-Men untuk diteliti lebih lanjut.
Lalu kemudian Beast mengatakan kalau dia perlu pendapat dari Charles untuk membantunya menganalisis dan meneliti Monica yang baru aja ditemukan dari realitas lain. Nah, udah pasti ya, ini adalah Charles Xavier alias Profesor X yang kekuatannya adalah dapat membaca semua pikiran dari orang-orang yang akan ia selidiki. Bahkan dia juga rekan dekat sekaligus musuh bebuyutan dari Magneto alias Eric Lancer yang memilih untuk menghancurkan umat manusia dan akan digantikan oleh ras mutant. Dan itu semua kita udah pernah lihat dalam franchise Fox X-Men, bahkan di komik Uncanny X-Men. Kayaknya dengan Beast yang masih diperankan oleh Kelsey Grammer ini, ya udah jelas Profesor X-nya adalah versinya si Patrick Stewart. Tapi karena berhubung aktor Patrick Stewart yang denger-dengar ya katanya dia itu akan pensiun dari dunia perfilman, jadi kalau misalkan ini akan di recast ya, kayaknya mereka akan pakai aktor penggantinya. Ya bisa dibilang mungkin aktornya ada James McAvoy. Pastinya dia juga akan di-aging alias dibuat lebih tua secara make up prostetiknya. Karena memang Beast dan Profesor X mereka ini memang seangkatan, dan mereka berdua juga adalah pendiri sekolah Xavier School. Makanya kayaknya untuk Profesor X ini kemungkinan masih akan diperankan oleh James McAvoy ataupun Patrick Stewart ya, atau mungkin aktor lain maybe yang bisa mumpuni. Well, kita belum tahu banyak, tapi yang jelas mungkin kita akan bahas semuanya di video yang akan datang ya. Nah, sekarang untuk varian Maria Rambeau dalam X-Men ini alias nama superhero-nya adalah Binary, varian dari ibunya Monica di Earth MCU, yang dimana dia di sini masih sangat muda. Nah, ini membuat gue callback kepada kemunculannya sebagai varian juga di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sebagai Captain Marvel yang mewakili ras kosmik di kelompok Illuminati. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail perbedaannya, kostumnya sedikit lebih ke abu-abu dan ada corak hitam di bagian dadanya ya, serta dia memakai topeng ketika bertarung. Sedangkan kalau di The Marvels ini perannya tentu berbeda, yang dimana dia sebenarnya adalah cloning dari Carol Danvers alias Captain Marvel itu sendiri, yang kostumnya juga berwarna putih dan juga ada lambang bintang di bagian tangannya yang berwarna merah. Dan dia pertama kali muncul dalam komik Uncanny X-Men is nomor 164 yang dirilis pada tahun 1982. Dalam cerita komiknya sendiri, Carol Danvers nampak melakukan petualangan di luar angkasa bersama dengan para anggota X-Men. Nah, sebelumnya Carol sempat mengalami kejadian kurang menyenangkan di mana kuat supernya menghilang dalam petualangannya melawan Rogue, dan Rogue sendiri mengira seluruh kekuatan Carol. Nah, akhirnya Carol mendapatkan perawatan dari Profesor X dan juga para anggota X-Men yang lainnya. Nah, dalam petualangannya di luar angkasa, Carol kemudian berhasil diculik oleh alien dari planet lain yang bernama The Brood. Nah, mereka menjadikan Carol sebagai subjek uji percobaan mereka terkait dengan sinar evolusi atau disebut sebagai Evolution Ray. Nah, akibat dari terpapar sinar evolusi tersebut, akhirnya Carol Danvers justru mendapatkan kekuatan yang sangat dahsyat dari sebelumnya. Lalu kemudian dia berubah namanya, yang awalnya Captain Marvel, sekarang dia berubah menjadi Binary. Namun yang menjadi catatan penting adalah perubahan Carol Danvers menjadi Binary ini bukanlah sesuatu yang bisa ia lakukan setiap saat ataupun kapanpun ia membutuhkannya. Karena bisa dibilang Binary ini adalah form terkuat dari Carol Danvers dan hanya bisa digunakan ketika dia dalam keadaan tidak sadarkan diri ya. Inilah yang kemudian membuat cerita di Binary ini nggak bertahan lama dalam cerita komiknya. Nah, kalau kita sambungkan dengan versi MCU, sepertinya ini adalah main story untuk membawa X-Men ke MCU, namun dengan universe yang berbeda dan bukan dari Earth 1999 tentunya. Karena untuk X-Men di MCU ini masih berada di realitas lainnya. Jadi ini bisa membawa mereka menuju ke momen Secret Wars nantinya. Well, kita akan lihat nanti ya seperti apa jadinya dan bagaimana peran Binary di MCU. Dan ini juga menjawab pertanyaan kepada kalian yang menanyakan apakah Binary ini adalah sosok mutant. Ternyata Binary ini bukan mutant, tapi dia punya relasi kuat terhadap X-Men, Pak ya. Jadi dia selalu bekerja sama dengan X-Men untuk menghadapi ancaman sekelas mutant dan juga ancaman sekelas kosmik seperti itu ya. Nah, untuk markas sendiri kita bisa melihat markas ini memang mirip banget dengan markas X-Men dalam Fox Universe, yang dimana ada pintu X di hadapannya yang sepertinya itu adalah pintu menuju ke mesin Cerebro yang merupakan sebuah alat tracking untuk melacak semua orang-orang yang ingin dikejar oleh Charles Xavier.
kemungkinan besar Charles ini berada di balik pintu X itu ya, seperti itu. Jadi untuk kisah Monica selanjutnya, dia akan kolaborasi dengan X-Men dalam universe alternatif ini ya. Mumpung Loki untuk memisahkan Brass Timeline dan juga Secret Timeline dalam jalur yang berbeda yang ia jaga dalam loom-nya. Jadi semua kisah Marvel selain di Earth 1999 bisa diangkat ke dalam series maupun film MCU karena ini udah berbasis multiverse saga. Oke, itu aja mengenai penjelasan ending dan juga post credit scene dari film The Marvels yang menjadi film terbaik MCU dengan premis yang biasa aja tapi post credit scene-nya yang luar biasa Pak ya. Oke, sekarang giliran kalian. Kalau kalian menemukan teori kalian sendiri ya yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue sertakan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue sertakan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mariangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.